Menurut saya, Pak Anies Baswedan selama memimpin Ibu Kota DKI Jakarta memang beliau sangat berprestasi, terutama terutama prestasi bongkar pasang trotoar, ya kan, prestasi anggaran pembelian ballpoint miliaran rupiah, prestasi anggaran pembelian lem Aika Aibon miliaran rupiah, prestasi pembuatan tugu peti mati, prestasi membuat tugu sepatu, prestasi bongkar mengecat rumah jadi warna-warni, prestasi mengecat jembatan, dan juga prestasi membuat sumur-sumur resapan yang bukannya meresap air ketika hujan, dia malah mengeluarkan air. Bahkan yang masuk ke dalam itu bukannya air, bukannya banjir, ternyata banyak kendaraan warga. Banyak sekali kendaraan warga yang terperosok ke dalam sumur resapan tersebut. Halo Indonesia, saya Kristianto Yin Oni, salam NKRI. Kali ini saya ingin menanggapi statement dari Mbak Titik dari Boyolali. Bukan Mbak Titik Soeharto ya. Jadi Mbak Titik dari Boyolali ini salah satu relawan Sobat Anies Baswedan. Beliau katakan bahwa Indonesia bakalan jadi macan Asia jika Anies Baswedan jadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Izinkan saya ketawa dulu ya. Gini, yang pertama, menurut saya narasi kampanye seperti ini adalah narasi kampanyenya kelompok relawan Prabowo Subianto di Pilpres 2014 dan 2019. Jadi mungkin saja kelompok relawannya Sobat Anies Baswedan ini minjem atau mungkin curi gitu, curi narasi kampanyenya relawan Prabowo Subianto di 2014 dan 2019. Nggak apa-apa gitu. Cuma begini, kalau saya boleh menyarankan, ambil atau gunakanlah narasi-narasi kampanye dari kelompok-kelompok relawan yang pernah memenangkan pertarungan politik. Ya, coba ambil atau gunakanlah narasi-narasi kampanye dari relawan pendukung Bapak SBY misalkan. Ini hanya contoh ya. Karena mereka pernah berhasil mengkampanyekan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono hingga menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode. Atau cobalah ambil atau gunakanlah narasi-narasi kampanye dari kelompok relawan Jokowi. Karena sudah terbukti juga perjuangan kelompok relawan Jokowi sudah berhasil menghantar Presiden Insinyur Haji Joko Widodo menjabat selama 2 periode. Ya, saat ini masih berada di periode yang kedua. Kalau kalian menggunakan narasi kampanye dari kelompok relawan yang sudah gagal berkali-kali, ya, saya ulang ya. Kalau kalian gunakan narasi kampanye dari kelompok relawan yang sudah pernah gagal berkali-kali, ini kemudian bukannya membangkitkan optimisme, malah kalian itu sementara berjalan ke arah pesimisme dan kegagalan. Saya kira seperti itu ya. Jadi kalau bisa, sekali lagi saya sarankan, gunakanlah narasi-narasi kampanye dari kelompok-kelompok relawan yang pernah menghantar jagoannya menduduki RI 1. Gitu. Nah, yang kedua, menurut saya narasi dari Mbak Titik. Statement dari Mbak Titik yang mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi macan Asia jika Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Ini hanyalah suatu upaya melawan kewarasan gitu. Mohon maaf ya. Jadi menurut saya ini adalah upaya melawan kewarasan. Nah, memang menurut saya menjadi waras itu mahal ya. Hanya orang-orang yang tulus dan murni hatinya saja yang mampu mempertahankan kewarasan. Gitu ya. Saran saya buat Mbak Titik, kalau bisa
pertahankanlah kewarasan itu. Karena waras itu mahal, waras itu mulia itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa kira-kira menurut Mbak Titik prestasi seorang Anies Baswedan selama memimpin ibu kota DKI Jakarta sebagai gubernur yang dapat dilihat dan dibanggakan oleh rakyat Indonesia? Satu saja. Apa prestasi Anies Baswedan selama memimpin DKI Jakarta yang dapat dilihat dan dibanggakan oleh rakyat Indonesia? Bisa tunjukkan? Sebenarnya apa ya prestasi Pak Anies Baswedan selama memimpin ibu kota DKI Jakarta? Prestasi anggaran ballpoint, pembelian ballpoint 8 miliar? Ataukah prestasi anggaran pembelian lem Aika Aibon yang sekian miliar itu? Ataukah prestasi membuat tugu sepatu atau tugu peti mati? Ataukah prestasi bongkar pasang trotoar? Ataukah prestasi mengacak-acak area Monas? Ataukah prestasi mengecat jembatan? Ataukah prestasi mengecat rumah-rumah menjadi warna-warni? Ataukah prestasi yang paling fenomenal adalah prestasi sumur resapan? Di mana sumur resapan yang dibayangkan dapat meresap banjir ketika hujan deras di DKI Jakarta, malah mengeluarkan air ketika hujan. Jadi sumur resapan yang dibangun dengan anggaran yang begitu besar itu ketika hujan bukannya meresap erosi, bukannya meresap banjir, dia justru mengeluarkan air. Jadi ini prestasi yang sangat fenomenal menurut saya. Jadi sumur-sumur resapan yang diharapkan dapat menyerap air ketika hujan deras agar tidak terjadi banjir gitu, dia malah mengeluarkan air. Gini, jadi menurut saya kalau Anies Baswedan jadi Presiden Republik Indonesia, Indonesia bukan berpotensi jadi macan Asia, melainkan sangat-sangat berpotensi dijadikan sumur-sumur resapan APBN. Ya, jadi saat ini di DKI dijadikan sumur resapan APBD. Kalau sampai Anies Baswedan ini menjadi Presiden Republik Indonesia, maka bukan lagi DKI saja, melainkan Indonesia ini bakalan dibuat sumur-sumur resapan APBN. Dan bahagia gubernurnya, sengsara rakyatnya. Bahagia para pejabatnya, menderita rakyatnya, kan begitu. Ya. Jadi melihat dari prestasi-prestasi konyolnya Pak Anies Baswedan selama memimpin ibu kota DKI Jakarta, dan juga melihat ketidakpastian, ketidakjelasan janji-janji kampanyenya, dan prestasi paling fenomenal adalah sumur resapan yang bukan menyerap air malah mengeluarkan air, dan satu lagi Formula E yang tidak tahu kejelasannya bakalan sampai kemana. Ya saya pribadi berharap terkait Formula E ini akan berbuntut ke KPK gitu ya. Ini pun mudah-mudahan ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Karena kalau pemimpin-pemimpin daerah lain yang kedapatan melakukan apa istilahnya ya, membelikan sesuatu dengan anggaran yang ternyata lebih, itu bisa dikenakan pasal korupsi gitu ya. Tapi kalau Pak Anies Baswedan yang membeli sesuatu ya, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Anies Baswedan yang membeli sesuatu dan ternyata
uang yang digunakan untuk membelinya itu kelebihan, maka itu istilahnya kelebihan bayar. Jadi kalau kepala daerah lain, pemimpin daerah lain yang membeli sesuatu dan ternyata uangnya kelebihan, itu akan masuk pasal korupsi. Tapi kalau Pak Anies Baswedan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Anies Baswedan yang membeli sesuatu, kemudian ternyata uangnya kelebihan, maka itu menjadi kelebihan bayar, bukan korupsi. Jadi sebenarnya saya sangat ragu bahwa Pak Anies Baswedan ini bisa ditindak oleh KPK. Ya, saya ragu sekali. Entah kenapa, saya juga nggak tahu, ini masih misteri besar, ya kan? Ini masih misteri besar. Saya nggak tahu apa hubungannya Pak Anies Baswedan dengan KPK, atau apa hubungannya Pak Anies Baswedan dengan orang-orang kuat yang bisa mengendalikan situasi. Saya nggak tahu, ya. Ini hanya praduga saja, ya. Jangan dianggap menuduh, ya. Jangan dianggap menuduh, ya. Gitu. Oke. Intinya dan kesimpulannya, menurut saya Pak Anies Baswedan selama memimpin Ibu Kota DKI Jakarta memang beliau sangat berprestasi, terutama prestasi bongkar pasang trotoar, ya kan, prestasi anggaran pembelian ballpoint miliaran rupiah, prestasi anggaran pembelian lem Aika Aibon miliaran rupiah, prestasi pembuatan tugu peti mati, prestasi membuat tugu sepatu, prestasi bongkar mengecat rumah jadi warna-warni, prestasi mengecat jembatan, dan juga prestasi membuat sumur-sumur resapan yang bukannya meresap air ketika hujan, dia malah mengeluarkan air. Bahkan yang masuk ke dalam itu bukannya air, bukannya banjir, ternyata banyak kendaraan warga. Banyak sekali kendaraan warga yang terperosok ke dalam sumur resapan tersebut. Jadi menurut saya prestasi Pak Anies Baswedan ini sungguh-sungguh luar biasa dan fenomenal. Dan orang-orang yang punya prestasi seperti ini sangat-sangat tidak layak menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Saya kira seperti itu. Saya Kristianto Yen Oni, buat Mbak Titik, salam hormat dan salam waras dari saya.